Pernah nggak sih kalian mengalami suatu situasi di mana tiba-tiba teman kalian datang nih? Rana, boleh nggak aku pinjam uang 500.000? Padahal buat mahasiswa, apalagi yang merantau, uang 500.000 itu adalah uang yang lumayan besar. Atau contoh lainnya, misal ada teman kalian yang datang, bilang, Irana, boleh nggak anterin aku ke tempat A? padahal posisinya lagi capek, udah gitu tempatnya nggak searah, udah gitu tempatnya kalian nggak pingin datang ke situ. Jadi dalam hati kalian sebenarnya nggak pingin melakukan hal itu semua. Tapi apa yang keluar dari mulut kalian? Kalian bilang, ya, oke, baik, sip, dan sebagainya. Dan saya pernah di situ. Saya merasa bahwa dengan saya melakukan hal tersebut, saya adalah orang yang baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Saya juga merasa bahwa saya itu adalah teman yang peduli dengan temannya. Padahal dari hal-hal kecil-kecil seperti ini yang nantinya dapat menggerus identitas diri kita sebagai manusia. Selamat datang di TED Talk saya. Saya Irana Rizky Mulyananda dan hari ini saya akan membawa Anda ke suatu diskusi yang sederhana tetapi efeknya atau dampaknya itu besar ke diri kita sendiri. Sebenarnya kenapa sih kita sulit untuk merasa bilang tidak ataupun merasa nggak enakan gitu kalau misal dalam bermasyarakat ya. Padahal hal tersebut itu sebenarnya sedikit banyak itu dapat mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, karakter-karakter yang tadi kita bahas di depan itu namanya adalah people pleasing. Sebenarnya apa sih people pleasing ini? Jadi people pleasing itu adalah suatu karakter di mana seseorang ini memiliki kecenderungan untuk meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Sehingga orang-orang yang karakternya people pleasing ini biasanya itu selalu melakukan hal-hal yang sebenarnya dia itu nggak pengen lakukan, tapi dia tetap lakukan. Kenapa? Karena dia takut bahwa apabila dia tidak melakukan hal tersebut atau apabila dia jujur terhadap perasaannya, maka dia tidak akan lagi dianggap sebagai orang baik di masyarakat. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa atau hal apa sih yang membuat bisa muncul pemikiran seperti ini? Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan kilas balik. Kita lihat ke belakang. Kita ingat-ingat dulu waktu kita masih kecil, terutama saya sebagai orang Indonesia dan orang Jawa, saya banyak diajarkan bahwa untuk menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang dapat diterima di masyarakat, kita itu harus banyak menjaga perasaan orang lain. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan tidak membantah, banyak mengalah, dan sebagainya. Saya rasa ini merupakan praktek yang sangat-sangat umum diajarkan kepada anak-anak di Indonesia. Kenapa alasannya? Karena ketika kita hidup di lingkungan yang saling istilahnya kalau dulu waktu masih kecil itu adalah kita banyak menyebut kata-kata gotong royong. Indonesia adalah negara yang gotong royong. Sehingga kita tuh punya keinginan untuk menjaga lingkungan supaya tetap harmonis. Hal ini juga pernah diteliti oleh seorang peneliti namanya Gerd, di mana beliau ini adalah seorang peneliti sosial di bidang psikolog sosial. Beliau bilang bahwa masyarakat yang kolektif itu cenderung memiliki keinginan lebih untuk menjaga hubungan satu sama lain dibandingkan mengutamakan perasaannya atau kepentingannya sendiri. Dan Indonesia ini merupakan salah satu bangsa atau masyarakat yang kolektif gitu. Nah, tanpa kita sadari, hal seperti inilah yang menimbulkan miskonsepsi di kepala kita. Kita merasa bahwa untuk menjadi orang yang dapat diterima di masyarakat, kita ini harus mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Sehingga kita banyak mengorbankan diri kita sendiri ketika untuk mensatisfy ataupun memberikan kepuasan kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya mungkin di satu sisi itu bisa menjadi hal baik, di satu sisi ini bisa menjadi hal yang buruk. Di balik rasa ketidakenakan tersebut ternyata ada alasan yang sangat manusiawi. Manusia itu cenderung takut tidak disukai, terutama oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan hal ini sama sekali nggak salah. Sangat wajar manusia takut akan penolakan. Kenapa?
Karena ternyata otak kita itu merespons rasa sakit akibat penolakan itu sama dengan rasa sakit ketika kita luka fisik. Contohnya ketika kita jatuh. Sehingga otak kita tuh sebenarnya dirancang untuk tidak dapat menerima penolakan. Yang jadi masalah itu adalah ketika hal tersebut menjadi suatu kebiasaan karena dilakukan terlalu sering. Perilaku ini juga memberikan dampak nyata kepada orang yang melakukannya. Terdapat studi people pleasing di mana dikatakan bahwa orang yang abai atau cenderung mengabaikan kebutuhan mereka itu memiliki tingkat stres yang tinggi. Selain itu juga punya kecenderungan untuk rentan terhadap kelelahan emosional. Bahkan American Psychological Association juga berkata bahwa orang yang memiliki stres kronis itu juga banyak terjadi ketika mereka tidak dapat menentukan batasan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan sosial. Sehingga mungkin capek yang dirasain itu bukan dari pekerjaan, tetapi dikarenakan selalu mengatakan iya pada hal-hal yang nggak pingin dilakukan. Makanya energinya sudah pasti terkuras. Nah, menariknya lagi, kita pikir bahwa orang yang kita tolak ketika kita melakukan suatu penolakan, maka orang tersebut ini akan kecewa besar. Padahal belum tentu juga, karena manusia ini punya kecenderungan untuk overthinking, untuk melebih-lebihkan skenario di kepalanya. Padahal sebenarnya mungkin orang yang ditolak pun nggak ingat sama penolakan kita. Justru malah kitanya nih yang ingat, kemudian kita juga jadi ngerasa bersalah dan kepikiran terus. Dampak dari sikap people pleasing ini semakin lama semakin jelas ya. Semakin kita bahas tuh semakin jelas. Jadi setiap kita bilang iya karena kita nggak enak sama orangnya, kita nggak enak untuk menolak, itu maka kita akan mengorbankan satu hal dalam diri kita. Dari yang waktunya berkurang, energinya habis, dan nggak sedikit juga orang yang kesehatannya ikut terdampak. Ini sedikit demi sedikit, tapi akan menjadi bukit. Pelan-pelan kita itu akan menjadi lelah, menjadikan kalau kesal kita tuh nggak bisa mengutarakan, jadinya dipendam. Terus kita kehilangan waktu untuk me time, kita kehilangan waktu untuk diri kita sendiri. Selain itu, purpose hidup kita ataupun hal-hal yang pengen kita capai atau kita inginkan lah di hidup ini lama-lama akan memudar. Sehingga kita nantinya tidak akan punya purpose untuk diri kita sendiri. Kita sibuk sama menyenangkan orang lain gitu. Jadi masalahnya ini sudah bukan masalah nggak enakan lagi, tetapi adalah bagaimana kita itu bisa kehilangan kendali dari hidup kita. Lalu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa stop people pleasing? Sebenarnya yang perlu diingat itu adalah kita tidak perlu melakukan perubahan yang sangat drastis. Yang perlu kita lakukan itu adalah perubahan yang sedikit demi sedikit, kecil-kecil, tetapi bisa dilakukan secara konsisten sehingga terbentuklah suatu habit. Sedangkan apabila perubahan terlalu drastis, kemungkinan besar itu tidak bisa dilakukan secara konsisten. Sehingga buat apa? Karena tidak akan menjadi suatu habit. Contohnya misal saya membiasakan diri bahwa ketika saya ingin memerlukan jawabannya atau tidak, saya memberikan waktu kepada otak saya untuk memproses terlebih dahulu. Misal ketika ada seseorang teman bertanya kepada saya, apakah kamu bisa mengantarkan saya ke tempat A? Saya akan bilang ke dia, sorry aku masih belum tahu, aku masih harus cek jadwalku dan sebagainya. Sehingga otak saya ini akan berpikir, memberikan reasoning kalau misal apakah saya ingin pergi bersama dia atau tidak ingin pergi bersama dia. Contohnya otak saya memberikan reasoning, saya ingin datang ke tempat A juga, sehingga saya memiliki teman untuk datang ke sana, maka saya akan menghubungi dan menjawab bahwa saya bisa. Sedangkan apabila otak saya berpikir bahwa di hari itu saya sudah bekerja dari pagi sampai sore, sehingga saya akan terlalu lelah untuk bermain atau mengantar dia gitu. Sehingga saya bisa mengerangkai kata-kata dengan lebih baik lagi, dengan lebih luas lagi bilang kepada orang tersebut untuk menolak ajakan tersebut. Sehingga kita kemungkinan kita untuk menyakiti orang lain itu menurun gitu ya. Nah, dari hal tersebut juga ada seorang ahli yang menulis buku, yaitu Henry Cloud, di mana dia itu bilang bahwa batas yang sehat itu bukan membuat hubungan menjadi jauh, tetapi ketika kita ingin membuat hubungan baik dengan seseorang, maka yang dibutuhkan adalah hubungan yang jujur. Begitupun ketika kita punya teman, kita sebenarnya lebih senang kalau misalnya dia jujur dengan perasaannya sendiri daripada hubungan toksik yang dimana kita saling pleasing satu sama lain tanpa ada kedekatan emosional gitu.
Nah, saya ingin mulai hari ini, setiap kali Anda ingin berkata ya, Anda memberikan waktu kepada tubuh Anda, kepada otak Anda untuk berpikir terlebih dahulu. Apakah Anda itu sebenarnya ingin berkata ya, atau Anda itu hanya berkata ya karena Anda merasa tidak enak? Karena apabila itu adalah yang kedua, Anda harus melakukan suatu perubahan di diri Anda. Dari hal kecil-kecil aja, nggak perlu sesuatu yang besar, tetapi dilakukan secara konsisten sehingga itu menjadi suatu habit yang bagus. Sekian dari saya, terima kasih.